melanjutkan malam Rebo yang kemarin. Karena apa? Karena bulannya bulan Rajab. Bulan Rajab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di bulan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil kewajiban, yaitu menunaikan kewajiban sholat yang 5 waktu. Untuk sedikit kami akan buka. Kemarin kita sampainya yaitu 3 macam ketika kita keluar roh kita dari kubur, adapun yang di dunia yang dicabut berkah umur. Sampai yang ketiga yaitu kemarin tidak dapat bagian dari doa orang-orang solihin. Ada 5 macam siksaan di dunia itu selama kita orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kemarin sampainya yaitu yang kelima, tidak dapat bagian dari doa orang-orang solihin. Bagi orang yang meninggalkan sholat terus dia meninggal belum taubat, maka siksaannya di sini ini hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dia ketika dia akan mati, yaitu cubutnya berjawab. Bahwasanya hukuman terkena pada ketika dia mau meninggal dunia, orang yang tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu sholat 5 waktu, maka apabila dia belum tobat, matinya akan diberikan hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dijadikan hina, matinya hina semua. Jadi orang mati hina itu seperti banyak dah contoh-contohnya. Udah berapa hari itu orang masih ngap-ngapan, udah berapa hari misalnya udah dibacain apa juga mau mati-mati. Karena apa? Lagi disiksa. Kan disiksa karena apa? Orang yang meninggalkan sholat itu mati-matinya yang pertama yaitu siksaan yang ketiga. Yang pertama hukuman yang terkena pada ketika dia meninggal dunia atau mati dah. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu akan dihukum oleh Allah matinya dalam kelaparan. Jadi pas dia mau mati itu, bagaimana sih kita lapar waktu puasa? Belum seberapa. 1000 kali lapar waktu kita berpuasa itu akan terkena bagi orang yang meninggalkan sholat, matinya akan dibikin kelaparan oleh Allah. Sampai kapan? Terus sampai dia mati, sampai di dalam kubur. Terus nggak ada udahnya. Sampai kapan? Sampai menunggu hari kiamat. Terus laparnya enggak henti-henti. Lapar. Mau makan apa? Ayo di dalam kubur. Ada kecacing yang makanin badan dia. Itulah siksaan bagi orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Kata Nabi, yang ketiga siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia mati belum tobat, maka yang ketiga matinya akan diberikan haus. Diberikan haus, Masya Allah, dari pagi 2 hari nggak ketemu air, udah 2 hari itu haus. Itu lebih daripada itu ribuan kali lipat, sehingga kata Nabi, andaikan dia diberi air samudra di dunia tidak akan puas dan tetap haus walaupun dikasih 1 tong itu air yang dingin dah. Walaupun sanggup haus-hausnya, tapi tidak akan hilang haus tersebut. Siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat, matinya akan diberi haus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Kita haus di dunia juga, yang gampang air kalau dia jauh lagi jalan mah, ya kok bingung. Udah haus nyari air kagak ada. Kadang-kadang di dunia banyak lah, air asal mau, air keran kita makan masih ada, ya kan? Tapi di sono mah saking ku aus-ausnya itu melihat air yang begitu dicampur nanah dengan darah, air dianggapnya air apa? Masya Allah. Jadi orang lapar itu di dalam siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat, matinya dibikin lapar. Andaikan dikasih itu ayam yang udah busuk, yang udah banyak belatungnya, maka dianggap nikmat karena saking laparnya. Tuh ya, makanya hati-hati ya, jangan berani meninggalkan sholat 5 waktu. Karena di sini bulannya
Pas bulan Rajab itu Rasulullah susah payah diangkat menghadap Allah dari 50 waktu balik lagi. Kata Nabi Musa, Nabi Isa suruh balik lagi. Umatmu mah kecil-kecil mau sanggup 45 balik lagi sampai 40 sampai 5 juga kata Nabi Isa. Itu gak belum tentu benar sekarang kejadiannya. 5 waktu juga udah berat banget ya, Masya Allah. Kadang-kadang dapat 3 juga. Udah maksa banget ya. Itu makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang meninggalkan sholat itu hukuman ketika dia matinya dibikin hina, matinya dikejar lapar, matinya akan diberi haus. Andaikan itu makanan yang udah busuk, yang udah basi, saking lapar-laparnya akan dimakan oleh orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Saking dibikin laparnya bukan lapar seperti biasa. Hadis berikutnya kata Nabi, adapun hukuman yang menimpa dalam kubur bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, yaitu yang pertama di dalam kubur Allah sempitkan kubur sehingga hancur tulang rusuknya. Bagaimana sih itu kuburan udah sempitnya ditaruhin itu apa? Ketep. Apa sebetulnya? Ya ketep ya. Papan atau bambu. Udah segitu sempitnya disempitkan lagi. Itu bagaikan orang mepes ikan tuh, orang Padang juga kalau pagi cuma mepes ikan tuh ya. Itu digencet sambil dibakar, di sini dinyalakan api sehingga rusak tulang rusuknya dan dinyalakan api siang dan malam. Bari digencet, dibakar. Nauzubillahi min dzalik. Buat siapa itu hukuman? Buat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Masya Allah, ternyata hukumannya berat ya. Hukumannya berat. Dan yang kedua, yaitu orang yang meninggalkan sholat 5 waktu terus dia belum tobat mati, maka di sini yang kedua dinyalakan api dalam kuburnya, maka ia bergelimpangan siang dan malam. Sampai kapan? Misalnya dia meninggalkan sholat subuh dari subuh sampai johor sampai asar, terus dibakar, enggak ada henti-hentinya, enggak istirahat sedikit pun. Sampai kapan? Sampai kedatangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat dihisab lagi, perjalanan menuju hisab, disiksa lagi, terus enggak ada berhentinya, kagak ada berhentinya. Sampai kapan? Setelah hari kiamat dihisab ratusan tahun, dikejar disiksa, masuk neraka jahanam. Apa nerakanya? Neraka sakor namanya. Iya, buat orang yang meninggalkan sholat. Tuh makanya hati-hati ya, ngomong lagi ke negara begini nih ya, jangan mengabaikan sholat dah. Walaupun sibuk bagaimana, sholat 5 waktu dah, cuci tangan, kocok-kocok. Udah yang penting gugur dulu dah. Nanti istiqomahnya kalau kita udah dapat hidayah yang sebenarnya. Jangan sampai kita nih berani meninggalkan sholat 5 waktu. Itu akan dikubur di dalam kuburnya, maka ia di dalam kuburnya akan dinyalakan api, dia akan berkelimpangan siang dan malam, terus ribuan tahun. Serem, dibakar. Ini mah aslinya di dalam kubur, bari sempit, bari digencet, bari dibakar. Dan yang ketiga di sini siksaan yang sangat pedih lagi. Udah bari dibakar. Yang ketiga orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, matinya belum tobat. Yang ketiga didatangkan padanya ular yang bernama Suja. Itu ular namanya Suja di sini dalam keterangan di sini dalam kitab, yang bernama Suja itu buta matanya. Itu matanya bari berapi. Apinya juga bukan api kayak kita. Kita kena kecolek menghadapi api butanya itu, api berapi matanya, dan kukunya pun ini dari besi yang tiap kuku panjangnya perjalanan sehari. Kata ulah Suja apa? Hai sang mayit, aku adalah Suja Al-Aqra di sini. Aku adalah Suja Al-Aqra. Sedang suaranya itu bagaikan geledek, bukannya hai mayit, bukan begitu. Ulat yang ngomongin bukan begitu. Suaranya lebih kencang lagi bagaikan geledek. Belum apa-apa. Itu makanya di sini mah geledek di sini belum apa-apa suaranya. Di sini suaranya bagaikan suara petir yang menyambar.
Lalu ia berkata kepada mayit, Allah telah menyuruhku, memerintahku untuk menyiksa kamu karena kamu meninggalkan sholat subuh hingga terbit matahari. Oh, disiksa terus, baru digigit itu golak. Minta di sini ada. Maka dan terus dia memukul terus, kami disuruh sama Allah menyiksa kamu karena kamu meninggalkan sholat zuhur hingga asar. Terus nggak berhenti lagi. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa kamu kamu meninggalkan sholat asar sampai maghrib, terus dari maghrib sampai isya sampai subuh. Maka di sini kata ula ini, ula yang begitu besar, ula apa namanya, ula Suja al-Aqra, dia berkata seperti itu. Terus dia, nah di sini dia pemukul satu kali, itu ula memukulnya, terbenam orang itu ke dalam tanah 70 hasta. 70 hasta itu mengendap, diangkat lagi, dihajar lagi. Sampai kapan di sini? Tersiksa dalam kubur hingga hari kiamat. Masya Allah, sampai hari kiamat disiksanya di dalam kubur tuh. Pokoknya menyesal bagi orang yang mengabaikan sholat, orang yang melarang, orang yang tidak sholat lalu dia meninggal dunia belum tobat. Maka di sini hukumannya sampai hari kiamat. Itu sekali gigit gitu ular Suja itu, maka mendidih orang tersebut sehingga badannya habis dengan karena panasnya gigitan tersebut. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Allahumma azirna minan. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari siksa kubur. Makanya di situ ada doanya. Ada doanya, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa kubur ya Allah. Kalau di dalam kubur nggak ada siksa, berarti kita mendapat nikmat surga. Kalau di dalam kubur kita udah baru beri kubur doang, kita udah dapat siksa, ya udah siap-siap dah. Ntar setelah kiamat mau diceburkan ke neraka ya gitu. Makanya hati-hati ya. Masya Allah. Adapun hukuman yang menimpa pada sesudah keluar dari kubur setelah hari kiamat ini. Setelah hari kiamat itu udah disiksa di dalam kubur, keluar dari kubur disiksa lagi wae. Masya Allah. Ini keluar dari kubur hukumannya yaitu yang pertama diberatkan hisabnya. Apa sih ponisnya? Diberatkan. Misalnya kayak di sini orang dihukum misalnya 10 tahun bisa 1000 tahun. Lebok dah situ ya ibaratnya. Masya Allah ini. Jadi orang yang meninggalkan sholat hukumannya yang menimpa pada sesudah keluar dari kubur. Itu dari kubur, di dalam kubur aja disiksa, keluar dari kubur aja disiksa lagi wae. Yaitu yang pertama diberatkan hisabnya oleh Allah. Udah diponis sekian tahun. Yang kedua, Allah benci ngeliatnya. Bagaimana sih kalau ente ini sama orang tuh udah benci batu, udah gergetan gitu, udah ngeresep pisan. Itu Allah melihatnya orang yang meninggal dunia belum tobat, yaitu belum melaksanakan sholat, dia belum tobat langsung mati. Maka itu pas keluar dari kubur Allah murka padanya dan benci kepadanya mereka. Udah pengen gedak kayak ibaratnya gitu. Cuma Allah punya malaikat yang untuk penyiksanya. Cuma nanti mah manusia nggak kecil begini, enggak. Kalau kecil mah ngetega misalnya. Nanti mah pas udah pas di dalam kubur mah pas disiksa malaikat mah biasa disegera serem juga. Kalau mau badan ganteng gitu, mulus sih kayak begini nih, disiksa ya nggak tega. Nabi Muhammad mah. Makanya nanti juga diserupakan dengan apa supaya malaikat juga benci untuk penyiksanya gitu. Makanya yang di sini yang kedua, Allah murka benci pada orang yang waktu hidupnya meninggalkan sholat lalu belum tobat, belum ngerasain sholat acan. Di sini. Dan yang ketiga, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat belum tobat dan untuk dia mati masuk dalam neraka jahanam atau neraka sakor. Di situ neraka sakor itu orang yang masuk neraka sakor itu yaitu dia ngegarukin badannya sendiri. Wah, terus apa perih-perihnya tuh gua ayo itu tangan deh ngegarukin terus gitu orang yang meninggalkan sholat. Diriwayatkan dalam jahanam
ada lembah yang bernama Lamlam yang berisi ular-ular. Tiap ular tersebut itu lehernya seperti panjangnya onta sejauh perjalanan sebulan. Menggigit orang yang meninggalkan sholat, maka mendidihlah. Oh, jadi ular tersebut menggigit orang yang meninggalkan sholat di dalam kubur, yaitu menggigit seperti yaitu mendidih, bisa racunnya dalam badan orang yang digigit. Jadi sekali gigit yang menggigit itu badan. Saya untuk bisa aja apa sih racunnya yang sangat dahsyat, bukan kayak racun di sini, ular-ular sini. Maka orang tersebut akan menggigil selama 70 tahun, kemudian hancur dagingnya dengan satu gigitan ular tersebut di dalam neraka, yaitu orang yang meninggalkan sholat disiksa dalam neraka, digigitin sama ular itu, ularnya racunnya berbisa, lalu orang itu hancur badannya, dikembalikan lagi utuh lagi. Setelah 7 bulan udah hancur, tulang belumnya disiksa sangat sakitnya, lalu dikembalikan lagi. Masya Allah. Di sini ada riwayat nih, riwayat bahwa seorang wanita Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan dia berkata, nih cewek nih perempuan, ya Nabiullah, kata si perempuan Bani Israel ini, ya Nabiullah, saya telah berbuat dosa besar. Kata cewek itu datang, ada perempuan datang, perempuan Bani Israel kepada Nabi Musa, ya Nabiullah, saya telah berbuat dosa besar ya Nabiullah. Terus, dan kini saya akan tobat kepada Allah, maka doakanlah untukku semoga Allah mengampunkan dosa-dosaku. Akhirnya Nabi Musa nanya sama perempuan itu, emang kamu dosa apa, hai wanita? Di sini Rasulullah perempuan itu menjawab, saya telah berzina hingga mendapatkan anak, saya hamil. Setelah hamil saya lahir. Setelah lahir anak tersebut saya bunuh. Insya Allah itu perempuan jablay. Ya, saking takut dia ketahuan. Udah boleh ngejablay. Terus dia lah hamil nggak ada bapaknya, dibunuh sama perempuan tersebut. Coba, kesel nggak kita melihat perempuan itu? Entah dibunuh kasih ke gua, gitu beratnya. Ini udah boleh berzina, hamil, lalu dibunuh pas lahir. Akhirnya saking gregetan tuh Nabi Musa, pergi kau dari sini, nyah kau dari sini, dari tempatku. Kau telah membawa api ke rumahku, kau membawa sial, kau membawa celaka di dalam rumahku. Akhirnya di sini dalam keterangan perempuan tersebut, lalu dia pergi dengan hati yang risau. Ya Allah, ibaratnya saya mau bertobat. Maka di sini keluar wanita itu dengan hati yang hancur, patah harapan, maka turunlah malaikat Jibril. Maka perempuan tersebut hancur harapannya bahwa tobatnya dikiranya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di sini malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, hai Musa, Allah telah berkata padamu, mengapa kamu menolak orang yang datang untuk bertobat? Karena kata malaikat, mata Ibu Musa, gua gregetan, itu perempuan udah jinah, udah hamil, lahir anaknya dibunuh. Buat apa gua terima? Ibaratnya kalau kita mau gregetan dah. Tapi Allah Maha Rahman. Kamu menolak orang yang datang untuk bertobat. Hai Musa, apakah kamu tidak tahu ada orang yang lebih dosanya sangat besar? Kata Jibril, ada orang yang dosanya lebih sangat besar daripada perempuan yang tadi berzina, lalu dia hamil dia lahir, anaknya dibunuh. Nabi Musa bingung, itu aja termasuk udah dosa besar, dosa yang sangat besar. Udah berzina, nggak nikah dulu, terus hamil, lahir, anaknya dibunuh. Itu kata Nabi Musa, itu aja udah dosa yang sangat besar. Apa kata Jibril? Hai Musa, ada lagi dosa yang sangat besar. Dosa apa Jibril? Yaitu orang yang meninggalkan sholat
5 waktu dengan sengaja. Masya Allah, segitunya dengan ya Allah. Ting printing saya tuh, ting printing. Itu wanita udah jinah, hamil, lahir, anak ini bulu. Kan dosa terutama dosa yang terbesar ya. Kata Nabi Musa, udah benci dengan Musa. Tapi ada lagi dosa yang sangat besar, yaitu kata Jibril, kata Allah nih, Jibril menyampaikan dosa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka dosanya lebih besar daripada perempuan yang tadi zina, hamil, lahir lalu dibunuh. Naudzubillahi min dzalik. Ternyata meninggalkan sholat itu dosanya sangat besar. Astagfirullahaladzim. Makanya kita ingat ya, Masya Allah, dianggap remeh, dianggap enteng meninggalkan sholat, santai-santai aja kayak nggak berdosa. Padahal sama juga dia berzina itu, sama juga dia berzina meninggalkan sholat itu sebetulnya mah karena orang nggak pernah ngomong. Ini baru saya bukan keterangan ini. Masya Allah, ini asli adanya di kitab Duratun Nasihin ini. Sejarah riwayat orang yang meninggalkan sholat masih panjang sebetulnya ya, masih panjang. Di sini Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga pada sembahyangnya maka ia akan mendapat nur cahaya nanti, jadi bukti selamat pada hari kiamat. Dan siapa yang lalai lalu meninggalkan sholat dengan sengaja 5 waktu terhadap sholatnya, maka tidak mendapat nur cahaya penerangan dan bukti tidak selamat. Orang itu tidak akan selamat. Bahkan pada hari kiamat dia akan berkumpul dengan Qarun, Fir'aun, Haman. Nanti orang yang meninggal dunia nih, orang Islam meninggal dunia belum tobat, belum tobat udah meninggal, maka dikumpulkan nanti di dalam neraka bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Nauzubillahi min dzalik. Disamakan sama Fir'aun, disamakan sama Qarun. Nauzubillah. Kalau nggak percaya ini baca dewekan nih bawahnya nih kitabnya tuh, lelep tuh, nanti jangan nyinggung nggak, ini mah nggak nyinggung sama sekali karena adanya di bulan Rajab, bulan barang siapa yang sholat pada hadan bulan ini, sholat 1 waktu maka dibalas oleh Allah pahalanya 70 waktu. Ini sekarang ini barang siapa ngaji malam Rebo sama juga ngaji 70 kali ngaji malam Rebo di bulan Rajab terus pahala dilipat gandakan. Setiap amal ibadah pahala maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 70. Sekarang ini sedekah makanan tuh biasa dibalasnya 10, sekarang dibalasnya 70, terus dibalas. Nanti Syaban lain lagi, nanti Ramadan lain lagi. Makanya 3 bulan ini bulan yang sangat mulia untuk orang Islam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Syaban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kalau bulan ini enggak doa begitu-gitu aja ya, itu kan ada perintah dari Rasulullah. Di sini jelas hadisnya bahwa Rasulullah setiap datang bulan Rajab selalu membaca doa. Ya, doa tuh jangan lupa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab nggak doa itu aja, dianggapnya orang yang sangat sombong, orang yang sangat nggak punya rasa terima kasih pada Allah dan dia tidak mengharapkan bulan Ramadan sampai apa enggak. Makanya dikasih Rasulullah seperti itu. Makanya berdoalah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu setiap waktu di sholat dah. Berbalik, kita serah mau 3 balik mau sebalik nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lupa. Dan saya jelaskan lagi bahwa setiap habis subuh itu 70 kali Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali setelah sholat subuh. Terus setelah sholat asar menjelang malam itu baca lagi Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya.
setiap habis sholat asar menjelang malam, setelah habis sholat subuh menjelang siang. Maka barang siapa yang mengucapkan doa istighfar itu, dia mati belum datangnya waktu johor, maka dijamin oleh Allah matinya dalam husnul khotimah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nggak sembahyang mah boro-boro ini wirid ini ya, ini membuat orang yang sholat. Jadi bacanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Dari tanggal 11 sampai 21 Subhanallahil Ahadis Somad, Subhanallahil Ahadis Somad. Ini nih jangan dibuang-buang ini ya. Ini amalin, walaupun satu hari sekali juga 100 nggak apa-apa dah, ngerti apa nggak apa-apa. Udah setiap yang penting setiap hari 100 kali ya. Subhanallah, Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum 100 kali selama bulan Rajab dari tanggal 1 tapi sampai tanggal 10. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil Ahadis Somad. Terus dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Subhanallahir Rauf, Subhanallahir Rauf 100 kali setiap hari ya. Selama bulan Rajab ini Rasulullah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Jangan sampai umatnya masuk neraka. Nggak tega Rasulullah ngedengar nggak tega kalau udah umatnya ngedengar masuk neraka. Masya Allah, itu Rasulullah nangis 3 malam nggak berhenti. Pas ditanya sama Jibril, kenapa ya Rasulullah? Aku tidak mau umatku masuk neraka. Aku nggak mau umatku masuk neraka. Terus nangis Rasulullah. Karena yang mau mah, karena umatnya yang mau masuk neraka mah. Umat Nabi Muhammad bambungan. Umat Allah Muhammad itu nggak mau umatnya masuk neraka. Dia menangis minta kepada Allah. Yaitu umat yang mana? Jadi bisa diciriin umat Nabi Muhammad nanti juga di dalam kubur apa di dalam padang mahsyar nanti ketahuan semuanya itu anggota wudu bersinar bercahaya. Jadi kelihatan Nabi Muhammad kan, umati sini Indra sini ketahuan karena mukanya terang, tangannya terang, kakinya terang. Itu yang nanti diakui oleh Nabi Muhammad, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Kenapa? Bekas wudhu tiap hari 5 kali nanti akan diakui oleh Nabi Muhammad. Kalau yang gelap bagaimana? Walaupun itu orang Islam tapi dia nggak pernah wudhunya jarang, maka nanti dia akan di dalam padang mahsyar gelap, nggak kelihatan sama siapa-siapa, gelap pisan. Nanti itu makanya Nabi Muhammad manggilinnya nggak kelihatan itu. Makanya dari sekarang jangan tinggalkan wudhu minimal, yaitu minimal sehari 5 kali, itu minim. Harus ditambahin lagi banyak sholat-sholat yang lain ya, sholat-sholat sunat. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini bab sholat tentang orang yang meninggalkan sholat itu masih banyak sebetulnya, masih ada ya, masih ada masih berapa hadis lagi. Maka di sini kita cukupkan sampai sini, ngaji banyak-banyak. Bahwa ingetin yang terakhir tadi, bahwa orang yang meninggalkan sholat, ingetin nih sampai kita nanti membahas sholat nggak jadi lah. Pas sholat sebelum mati, Masya Allah dosanya sama juga tadi perempuan yang berzina, ini bukan sholat gitu. Jadi ya ini mah tujuannya bukan lagi saya ngajarin, bukan lagi saya menggurui, ini mah mengingatkan. Ingetin yang terakhir tadi tuh, kalau gua nggak sholat sama juga perempuan yang pelacur tadi berzina, anaknya kalau dia hamil lahir anaknya dibunuh, itu dosanya lebih besar lagi daripada perempuan yang tadi berzina. Bahwa orang yang meninggalkan sholat, iya ini gue sholat jadinya gitu, ingetin ya. Jadi kalau kita lagi males, lagi segan, datangnya waktu johor, datangnya apalagi subuh, udah dietakan, udah jengkatkan kalau datang waktu subuh. Kalau gua nggak sholat subuh berarti gua sama juga berzina. Terus gua hamil anaknya lahir anaknya dibunuh. Berlipat ganda itu dosa. Masya Allah, dosa zina doang udah banyak banget, belum itu ntar anaknya lahir dia hamil dibunuh. Masya Allah, itu ingetin, berarti itu hukuman lebih besar lagi buat orang yang meninggalkan sholat. Hukumannya sama juga dia sekarang berzina. Gitu aja ya. Ini mah tujuan apa? Tujuannya supaya ingat pas lagi segan, pas lagi males,
Ingat tuh cerita ini nih, ya ikutin, ya supaya apa? Supaya pas lagi subuh dingin, badan pada pegel, panas dingin, udah gertakan, mau mati gua beriang gara-gara ngambil wudhu, gertakan udah tiba meriang-meriang acan mah, pala sakit udah paksakan mau mati, pala tiba sakit doang, jangan gara-gara pala sakit meriang dikit libur nggak sembahyang, masih kewajiban terus kewajiban sholat mah sampai ingat orang ya, jangan sampai kita ini sekarang menjadi orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keadaan su'ul khotimah, nauzubillah summa nauzubillah. Cukup sekian sampai di sini, lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena apa? Karena ini salahnya datangnya dari lidah saya, benarnya datang dari Allah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena apa? Ini saya orang yang doib, bukan lagi menyinggung, enggak ada ini apa yang ada di kitab ini saya sampaikan supaya apa? Supaya kita nanti greget, yang tadi biasa malas sembahyang jadi biar jadi sembahyang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya saya serahkan pada Allah. Lebih kurangnya apa, ada kekurangannya dari saya dan lebihnya datang ada kelebihannya. Ini artinya juga mungkin Allah yang lebih mengetahui. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.